Selamat datang di channel kesayangan Anda. Tanpa basa-basi, ayo kita capcus. Kal sedang mandi ketika dia diserang oleh seorang berandalan. Mereka menempatkannya di kapal ke laut dalam. Kal dibuang ke laut. Kaki diikat oleh rantai besi yang berat. Kal berjuang mati-matian, ingin berenang ke permukaan. Tetapi karena rantainya terlalu berat, dia perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Dia mencoba membuka rantai tetapi tidak berhasil. Setelah berjuang untuk sementara waktu, Kal secara bertahap tidak bisa bernapas lagi. Tapi sesaat kemudian, Kal tiba-tiba membuka matanya lebar. Dia mulai menelan air laut. Seperti bisa bernafas di dalam air. Selanjutnya, ada kekuatan aneh. Rantai besi dengan diameter 2 meter dilepaskan dengan lembut olehnya. Kemudian dia berenang melintasi lautan dengan kecepatan 800 mil. Dalam sekejap, Kal telah berenang ke pantai. Pada saat ini, kedua berandalan belum pergi. Kal bergegas masuk dan merobohkan seorang berandalan. "Mengapa kamu ingin membunuhku?" Orang lain menyerang dari belakang. Didorong ke tanah oleh sikunya. Dua berandalan masih ingin mengendalikannya. Kal menendang pria itu lagi dengan kakinya. Selanjutnya, gunakan tangan orang lain untuk menyodok matanya. Lagi pula, siapa yang ingin menyakitinya? Tetapi kedua berandalan itu dengan tegas menolak untuk berbicara. Kal kembali ke rumah. Ternyata dia bisa menghentikan air di udara. Tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya memiliki masalah. Kal segera menyalakan keran untuk mempersiapkan eksperimen. Pertama-tama, dia membiarkan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam air. Tahan napas, lalu keluarkan banyak gelembung udara. Ketika Kal hampir mati lemas, keajaiban terjadi. Dia dengan jelas memperhatikan bahwa dia bernapas dengan nyaman di dalam air. Pada saat ini, seorang pria diam-diam memasuki rumahnya. Kal terkunci di akuarium. Seorang pria mulai membuka katup. Sejumlah besar air mulai mengalir turun. Kal dengan putus asa melihat keluar. Dia dengan cepat ditelan oleh air. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, orang-orang di luar tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, dia juga bertingkah seperti sedang menikmati mangsanya. Kal menelan seteguk besar air. Mulailah bernapas dengan nyaman di dalam air. Kemudian pemimpin membawa orang-orang pergi. Meninggalkan hanya satu orang untuk melihat situasi. Dia melepaskan satu tembakan ke Kal. Kal mengangkat tangannya, sesaat permukaan air menggelinding. Gangster itu sedang tidak enak badan. Ambil pistol siap menembaknya. Panggil dengan keras. Gangster itu seperti terhipnotis. Dia menjatuhkan pistolnya, lalu melompat ke tangki ikan. Dia sepertinya kehilangan kendali, perlahan mendekati Kal. Kal meraih kepalanya, mulutnya mengeluarkan suara-suara aneh. Kemudian gangster itu mulai kejang-kejang dan tenggelam ke dalam air. Kemudian kakaknya Augie berlari untuk menyelamatkannya. Setelah dua upaya pembunuhan ini, pelarian ajaib Kal dari kematian membuatnya sangat curiga. Di malam hari, dia pergi ke pantai. Seorang paman tiba-tiba muncul dari belakang. Dia mendorong Kal dengan keras ke laut. Kemudian pegang erat-erat dan jangan biarkan dia berjuang. Setelah berjuang sebentar, keduanya bisa bernapas di bawah air lagi. Setelah turun, paman memberitahu Kal yang sebenarnya. 25 tahun yang lalu, Putri Duyung bergabung dengan manusia, melahirkan seorang bayi perempuan. Putri Duyung meletakkan gadis itu di tebing dan kemudian berbalik untuk berenang kembali ke laut besar. Seorang nelayan yang lewat menemukan gadis itu dan membawanya ke perahu. Gadis kecil itu adalah Kal. Kisah paman itu membuat Kal tidak percaya. Dia tidak bisa menerima bahwa dia adalah keturunan Putri Duyung. Tapi Kal bahkan tidak tahu bahwa bahaya besar sudah dekat. Seorang wanita tua terdampar di darat. Tapi saat air laut menyentuh lengannya, kulitnya yang berusia 80 tahun tiba-tiba berubah menjadi 18 tahun. Kaki memar juga cepat sembuh. Sesaat kemudian, wanita tua itu berubah menjadi wanita muda yang cantik. Tapi dia belum bahagia. Pamannya pingsan oleh batu bata. Selanjutnya, Adriel menikam perutnya dengan pisau dan menguncinya di ruang bawah tanah. Lama tidak terkena air laut. Kal berubah menjadi wanita tua lagi. Tapi dia memiliki kemampuan untuk memprediksi. Adriel, berkat pandangan ke depan embernya, menjadi Ratu Tidalens. Setelah seorang peramal,
Adriel tahu dia akan ditikam sampai mati. Dan orang di sana adalah Cal. Adriel kemudian mengirim seseorang untuk membunuh pacar Cal. Orang yang salah menculik kakaknya. Cal mendengar berita itu dan segera mengejar ke Tidalans. Saat ini Adriel berurusan dengan sekelompok gangster. Tapi di luar dugaan, di dalam koper itu bukan uang. Ini senjata untuk menghadapinya. Ternyata bos geng segera ingin menyingkirkan Adriel. Kemudian ambil semua persediaannya. Saat bos gangster hendak melepaskan tembakan, Cal muncul di lantai atas. Bos mengarahkan senjatanya ke atas. Dylan mengambil kesempatan untuk meraih bos. Mencuri pistol untuk memecahkan Junior. Bos gangster dari kendali Dylan angkat pistol ke arah Adriel. Dylan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Adriel. Augie sekarang terlepas. Bergegas untuk menikam bos gangster dengan pisau. Bos menggunakan sikunya untuk menyenggolnya dan kemudian melarikan diri. Pada titik ini, bocah yang dibeli Cal menikam Adriel dari belakang. Di sisi lain, bos gangster meraih Augie dan membawanya ke pantai. Cal berlari keluar untuk menyelamatkan saudaranya. Dia mengeluarkan barang antik yang menarik perhatian bos. Augie mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tapi pistol itu mengenai gadis di pantai. Dua orang berjuang di bawah air. Sial, Augie terkena peluru. Dan bos tidak ditemukan untuk sementara waktu. Sementara Cal membantu Augie pergi. Bos tiba-tiba bergegas keluar dari air ke arah mereka sambil berteriak. Pada saat bahaya, permukaan laut bergema dengan suara. Ternyata Putri Duyung telah datang. Bos gangster itu sejenak terhipnotis dan secara otomatis melangkah ke laut. Putri Duyung di laut dengan cepat berenang kembali ke pantai. Mereka perlahan-lahan muncul dari air, mengungkapkan kecantikan mereka yang menakjubkan. Film berakhir di sini.